Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita memiliki kerinduan yang sama. Pada saat kita beribadah, sungguh kita bertemu dan kita bersekutu dengan Bapa kita yang baik. Mari punya kerinduan yang sama akan hal itu. Haleluya. Kita mempersiapkan diri kita. Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, aku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Bersama katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sungguh ku nanti Engkau, Allah kuasa. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari secara pribadi kita berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, sungguh hari ini aku merindukan perjumpaan dengan Engkau. Aku rindu masuk dalam hadirat-Mu, menyatakan puji-pujian dan sembah kami kepadamu. Kami nantikan hadirat-Mu, Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau,
Tuhan kami yang saat ini kami sedang beribadah kepadamu. Sungguh kami rindu dan kami menanti-nantikan kehadiran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami bersatu hati, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang pada hari ini duduk di bawah kaki Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami mau terus mengeluh-elukan Engkau, menyatakan kebaikan Tuhan dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau yang percaya dan menerima kebaikan Tuhan, mari bersama-sama kita muliakan Tuhan. Kita beri tepuk tangan, katakan haleluya, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, mari nyatakan syukur-Mu. Besar anugerah-Mu, takkan pernah berhenti, takkan berhenti. Sekali lagi kita bilang ya, angkat tanganmu, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ya, ajaib perbuatan-Mu, amin. Besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari menari bagi Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
setia Tuhan kita besar. Amin. Untuk selama-lamanya kasih Tuhan itu besar. Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi. Dia yang memilih engkau dan saya untuk menjadi kepunyaan Tuhan, harta kesayangannya, menyatakan kasih Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
bagi Dia. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, segala ciptaan menyanyikan pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berkenan memilih kami. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga hati dan mata-Mu tertuju kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan satu hal ya Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah-Mu. Sebuah pertanyaan bagi kita semua. Maukah engkau taat akan perintah-Nya? Sudah seringkali kita mendengar firman Tuhan dan segala titah-titahnya. Biarlah pertanyaan ini kita jawab. Ku taat perintah-Mu, ku pegang melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Perintah-Mu Tuhan, pegang setia
terus-menerus berkata, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku mau taat akan perintah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Engkau yang mau taat kepada Tuhan, katakan kepada dirimu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau taat akan perintah-Mu. Tuhan Yesus, aku mau taat akan perintah-Mu. Kiranya Engkau berfirman secara khusus bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Haleluya. Ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah bukti bahwa kita hormat akan Tuhan kita. Hormat akan firman-Nya. Amin. Mari saya undang kita semua sekali lagi bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dan kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebagai pengingat, minggu lalu tanggal 6 saudara mendengar apa?
Siapa ingat? Penginjilan C menceritakan tentang Filipus. Ingat? Filipus yang membaptiskan sida-sida Ethiopia. Lalu Filipus penuh Roh Kudus, mengabarkan Injil kemana-mana. Nah, hari ini, pagi ini, saya mau menceritakan tentang rencana Allah. Rencana Allah sangat indah buat kita semuanya. Sekali lagi, rencana Allah sangat indah buat kita semuanya. Baiklah, saya harus lambat-lambat saja. Siapakah Allah kita? Apa namanya Allah kita? Allah kita bernama Yahweh. Yahweh. Yang oleh orang Yahudi disebut juga Elohim. Elohim adalah Allah kita. Nah, Allah kita ini mempunyai rencana-rencana yang indah buat kita semuanya. Nah, saudaraku, apa rencananya? Ada dua. Rencana Allah ada dua. Yang pertama, Tuhan Allah ingin menjadikan kita anak-anaknya yang serupa dengan Dia. Serupa dengan Kristus. Menjadi Kristus kecil. Kita ini harus menjadi Kristus kecil. Nah, saudara, Kristus itu apa? Kristus itu yang diurapi. Artinya yang diurapi. Kita semuanya diurapi oleh Roh Kudus. Maka itu kita harus menjadi Kristus kecil. Nah, saya ingat kita banyak sekali yang lansia. Hati-hati, hati-hati. Karena waktu untuk tinggal di bumi ini sudah amat dekat pada endingnya. Lansia, hati-hati. Kita sudah sangat dekat. Sangat dekat. Siapapun pasti meninggalkan dunia. Tidak boleh lama di sini. Hati-hati. Untuk yang masih muda, siap-siaplah mulai sekarang. Masih agak lama. Ya. Nah, ini penting sekali. Apa yang harus kita persiapkan? Tutur kata-kata kita. Tutur kata kita. Hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kelakuan kita. Hati-hati. Kenapa? Tuhan Yesus akan datang kembali bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Hakim di atas hakim. Hakim yang adil. Jadi semua tutur kata kita, kelakuan kita
akan dihakimi. Hati-hati. Siapkan dirimu untuk menyambut Dia dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Rencana yang kedua, tadi yang pertama. Rencana yang kedua, memerintahkan kita untuk menjadi pekabar Injil. Malah kan kiri bilang, kamu pekabar Injil loh. Kamu pekabar Injil. Pekabar Injil. Pekabar Injil itu bukan evangelis. Setiap kita harus menjadi pekabar Injil. Ini penting sekali. Tidak perlu kita ini pergi ke pulau-pulau, tapi kita mengabarkan Injil pada keluarga kita, famili kita, teman-teman kita, para sahabat kita. Terus jangan ragu-ragu. Punya agama, enggak punya agama. Butuh Tuhan Yesus. Maka itu beritahu mereka. The only way, jalan satu-satunya yang bisa mengantar kita ketemu Bapa di surga. Hanya Yesus. Nah, saudaraku, ada dua rencana tadi. Apa akibatnya? Apa akibatnya bagi kita yang mempunyai dua rencana tadi? Pertama, menjadi Kristus. Kedua, pekabar Injil. Apa akibatnya? Akibatnya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ada padamu. Damai sejahtera, kebahagiaan, dan rasa cukup. Rasa cukup. Rasa cukup itu tidak merasa kurang. Apapun yang sudah ada, diterima cukup. Seperti firman Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Cukup. Nah, saudaraku, maka itu mari kita menjadi Kristus kecil yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Menjadi apa? Seperti Yesus. Mari kita nyanyikan seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus.
Saya mau seperti Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Amin. Saulus berkobar-kobar hatinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan surat perintah. Menganiaya, menangkapi orang-orang percaya. Orang percaya, hati-hati. Mau ditangkapi, dimasukkan penjara, bahkan dibunuh. Nah, saudaraku, kita selalu mengalami ancaman-ancaman. Semua ingin membunuh, mengancam kita. Tapi puji Tuhan, di tengah ancaman itu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang siap melindungi, menyertai kita. Kita buka siapa Yesus itu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Katakan zaman." amin. Amin. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus menyertai kita. Menyertai kita. Sampai kesudahan alam. Sampai kiamat. Sampai Yesus datang kembali. Nah, saudaraku, kenapa begitu? Apa sebabnya? Siapakah Yesus itu? Ternyata dia yang punya kuasa tertinggi di surga, di bumi, dan di neraka. Kunci alam maut dipegang sama dia. Kunci kerajaan surga diserahkan pada saudara. Amin. Kunci maut dipegang Yesus. Kunci surga dipegang saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Ini luar biasa. Maka itu sungguh-sungguh milikilah Yesus. Karena kau memiliki hidup
lakukanlah perintahnya. Apa perintahnya? Pergi. Artinya perhatikan keselamatan ayahmu, suami istrimu, perhatikan keselamatan sahabatmu. Banyak sahabat kita belum percaya Tuhan Yesus. Injil mereka sampaikan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Seringkali kepada orang lain kita oke. Kepada sahabat kita tidak berani ngomong. Tidak berani ingatkan dia. Hati-hati. Kemudian selanjutnya. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita, percayakan hidupmu kepadanya. Percaya Yesus itu artinya percayakan hidupmu kepadanya. Percayakan. Jangan pegang sendiri. Percayakan. Tiap hari selalu tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami berbuat? Apa yang harus kulakukan? Tanyakan sama dia. Yang ketiga, kita melihat Kisah Para Rasul 9 ayat 3-8. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-8. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dia juga mendatangi Paulus. Didatangi Tuhan Yesus dengan sinar yang sangat terang. Sampai Saulus atau Paulus terjatuh. Matanya tidak bisa melihat. Tapi Paulus dan semua teman-temannya mendengar ada suara. Sehingga Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan jelas, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Luar biasa. Menganiaya orang-orang percaya. Menganiaya gereja Tuhan. Sama dengan
menganiaya Tuhan Yesus. Ini di luar dugaan Paulus. Dia mau menganiaya orang percaya. Tapi Yesus sendiri datang menemui dia dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Jelas sekali. Nah, sehingga waktu itu kita melihat pertemuan dengan Yesus akhirnya menimbulkan pertobatan. Pertemuan dengan Yesus menimbulkan pertobatan. Ini tolong digarisbawahi. Bertemu Yesus menimbulkan bertobat. Jangan sampai kita tidak ketemu Tuhan Yesus. Tidak ketemu Yesus. Tidak ketemu hidup. Tapi ketemu Yesus menimbulkan pertobatan. Nah saudaraku, ini penting. Penting sekali. Kenapa kita harus ketemu Yesus? Bahkan bergaul dengan Yesus. Bahkan menjadi Kristus kecil. Supaya kita apa? Bisa mengalami terus-menerus siapa Yesus itu. Makin hari makin kenal dia. Makin hari makin seperti Yesus. Mari kita baca Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Akhirnya beberapa tahun kemudian Paulus yang bertobat tadi mengatakan kepada jemaat Filipi, hidup itu adalah Kristus. Hidup itu adalah Kristus. Tapi kematian itu adalah apa? Keuntungan. Kenapa demikian? Mati itu untung. Karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu lebih menguntungkan. Artinya, Paulus sangat yakin, mengetahui dengan pasti bahwa dia akan ketemu Yesus. Dia akan masuk ke surga. Bahkan bertemu dengan Allah Bapa. Karena ketemu Yesus sama dengan ketemu Allah Bapa. Luar biasa. Ini penting sekali. Ya. Akhirnya kita melihat Paulus menjadi rasul-rasul. Paulus menjadi utusan Allah. Rasul itu artinya utusan Allah. Dia mengabarkan Injil terus bertahun-tahun dari Asia, Yerusalem, Antioquia, Asia, bahkan
sampai Eropa, sampai Roma, Eropa. Puji Tuhan. Inilah buah daripada pertobatan. Ya. Saudaraku, perhatikan buah ini. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah melakukan perintahnya? Mari, saya minta singers maju. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah benar rencana Allah ada pada kita? Renungkan, apakah benar rencana Allah ada pada kita? Yang kedua, apakah saudara mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan terus bergaul dengan Dia? Itulah bedanya agama Kristen dan bertemu Yesus. Pribadi Yesus datang menemui kita, mencari kita, menemukan kita untuk diselamatkan. Yang terakhir, apakah saudara mau menjadi pekabar Injil? Ini sangat penting. Menjadi pekabar Injil. Supaya apa? Kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah
Kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang sudah kami dengar adalah firman yang hidup. Dan silahkan ya Roh Kudus, Engkau terus mengerjakan hidup kami sampai kami menjadi seperti Yesus. Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat tebusan Tuhan. Biarlah kami juga memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami diberikan roh keberanian untuk menceritakan nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang memberikan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Maka segala ketakutan, intimidasi apapun yang membuat kami tidak berani berkata-kata tentang Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui hidup anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, banyak orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang memiliki hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara mau menjadi pekabar Injil? Saudara mau? Ayo kita katakan kepada kiri kanan kita, engkau dipilih untuk mewartakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Indonesia membutuhkan Tuhan Yesus. Indonesia membutuhkan kuasa Tuhan ya. Nanti pada tanggal 17 Indonesia berulang tahun. Hadiah apa yang saudara berikan kepada Indonesia? Mari kita berdoa bersama-sama dengan segenap hati memberkati bangsa kita. Saudara setuju? Itu hadiah yang terbaik untuk bangsa kita. Dia membutuhkan, Indonesia membutuhkan jamahan Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita memberkati bangsa kita. Pendeta Roslin akan memimpin kita semua untuk memberkati bangsa kita. Semuanya mengeluarkan suara yang keras ya, jangan ragu-ragu. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini jemaat-Mu berdoa untuk bangsa kami. Ya. Kami mengucap syukur Ya. untuk Indonesia yang akan berulang tahun yang ke-78. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memerdekakan bangsa kami dari penjajahan. Tuhan, kami berdoa supaya karunia yang sudah Tuhan berikan ini boleh kami syukuri dan akan terus kami syukuri. Amin. Dan kami pun akan berdoa untuk Indonesia supaya berkat Tuhan dinyatakan bagi negeri kami. Tuhan, biarlah berkat keselamatan itu ada di bangsa kami. Amin. Biarlah keselamatan di dalam Tuhan Yesus mengalir dari pulau ke pulau, dari pribadi kepada pribadi yang ada di negeri ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Amen. Untuk mengalirkan aliran keselamatan bagi bangsa ini. Tuhan, kami tahu hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu supaya seluruh masyarakat bangsa kami mengenal Tuhan Yesus, supaya keselamatan itu benar-benar dimiliki oleh seluruh masyarakat bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati pemerintah kami. Terima kasih untuk hasil kerja yang telah mereka kerjakan. Itu semua adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang telah memberkati bangsa kami, sehingga kami melihat ada begitu banyak kemajuan yang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk kedepannya kami tetap menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hanya yang terbaik yang akan terjadi di negeri kami. Karena Engkau mendengarkan seruan doa anak-anak-Mu yang ada di negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh aparat keamanan yang menjaga bangsa kami.
Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, semuanya berada di dalam perlindungan Tuhan. Semuanya diberi hikmat oleh Tuhan untuk mereka boleh tetap menjaga NKRI dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memegang Indonesia. Kami berdoa Indonesia di tangannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Haleluya, kami percaya di tangan Tuhan Yesus Indonesia mengalami keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini. Yang hadir di gedung gereja silakan berdiri, dan yang di rumah-rumah silakan berdiri. Kami juga akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat panjang umur. Kak Linda akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada mereka ya Bapa. Biarlah ya Bapa di hari-hari mereka semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati mulai dari yang terkecil hingga yang dewasa. Tuhan Kau berkati kegiatan mereka untuk yang sekolah, untuk yang bekerja. Engkau berkati semuanya Tuhan. Tuhan Kau berikan mereka kesehatan selalu dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk ulang tahun bagi setiap keluarga. Tuhan Kau berkati mereka ya Bapa. Engkau yang melihat pergumulan setiap mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kecukupan atas setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberikan sukacita di dalam setiap keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara semua ya. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Mari dengan segenap hati dan sukacita kita mempersembahkannya buat Tuhan. Bapa, ini kami yang rindu membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan apa yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan. Dan Tuhan kami mempersembahkannya dengan penuh syukur dan sukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Sungguh hidup kita telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saudara mau melakukan firman Tuhan hari ini? Amin. Kita praktek ya. Haleluya. Ada pengumuman? Ya, pengumumannya cuma satu, mari kita makin giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu belajar firman. Hari Kamis telah disediakan waktu untuk kita bersama-sama, berdiskusi bersama, belajar bersama melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum masuk di dalam grup WhatsApp Babel Study, silakan hubungi Kak Rida di sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan kepada kiri kanan ya. Ayo taat firman Tuhan. Kita praktek firman Tuhan hari ini. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi doa kita semua. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami minta berkat-Mu
untuk semua IAC Connection di mana saja, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Ya Tuhan, berkati mereka supaya apa? Mereka pun menjadi saksi-saksi-Mu. Sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya ya Tuhan, berkatilah semua jemaat. Benar. Penyertaan rahmat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memulihkan berkat-berkat-Mu hari ini sampai nanti Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.